Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Rasul-Rasul lainnya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat ma'sum atau terhindar dari perbuatan dosa. Meski demikian, beliau tetap bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam hadis lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa Rasulullah setiap hari membaca istighfar dan meminta ampun kepada Allah sampai ratusan kali? Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Bahkan beliau adalah makhluk Allah yang terbaik dan paling sempurna. Para ulama menjelaskan beberapa alasan Nabi bertaubat dan beristighfar setiap hari. Di antaranya adalah untuk menampakkan ubudiyah atau penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan berikutnya adalah mengapa beliau beristighfar setiap hari? Karena beliau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada beliau. Sebagaimana beliau tetap melaksanakan sholat qiyamul lail yang luar biasa, meskipun sudah dijamin surga. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk beribadah dari sebagian waktu malam, sehingga pecah-pecah kedua tapak kakinya. Saya, yakni Sayyidah Aisyah, berkata kepada beliau, "Mengapa Tuhan berbuat demikian, wahai Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa Tuhan, baik yang telah lalu dan yang akan datang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Adakah aku tidak senang untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Artinya, beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Alasan lainnya yang dijelaskan oleh para ulama yaitu supaya umatnya meniru dan mengikutinya dalam taubat dan istighfar tersebut. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, boleh jadi istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan taubatnya karena kesibukan beliau dengan perkara-perkara mubah seperti makan, minum, jima, tidur, istirahat, berbincang dengan orang-orang, melihat usaha-usaha mereka, memerangi musuh-musuh mereka, dan lain-lainnya yang menghalangi beliau dari sibuk zikrullah dan tadarru' serta bermuraqabah kepada Allah. Lalu beliau menilai semua itu sebagai dosa bila dinisbatkan kepada kedudukannya yang sangat tinggi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah menukil sebuah riwayat dalam Sahih Muslim yang menyebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali dalam sehari. Sa'id bin Abi Burdah juga meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya yang mengatakan, kami kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kami sedang duduk-duduk. Beliau bersabda, "Aku tidak pernah bangun pagi kecuali aku beristighfar 100 kali." Bacaan istighfar 100 kali yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana termuat dalam kitab Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah
melalui hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia mengatakan bahwa ia telah menghitung doa Rasulullah dalam satu majelis. Beliau membaca 100 kali bacaan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah taubat atasku. Sungguh Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Imam An-Nawawi juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari mengenai bacaan istighfar yang disebut sebagai rajanya istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar, dari Shaddad bin Uwais radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa rajanya istighfar adalah kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan yang hendak disembah kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada atas janji dan ketentuan-Mu, sekadar kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat, dan aku mengakui segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Aku juga mengakui dosa-dosaku, maka oleh karena itu ampunilah aku. Sungguh tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali Engkau. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini pada siang hari dengan segala keyakinannya, kemudian dia wafat pada hari itu, maka ia termasuk ahli surga. Dan bagi orang yang membacanya pada sebagian malam dengan segala keyakinannya, kemudian ia wafat sebelum datang waktu subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Taubatnya umat Nabi Muhammad lebih sempurna dari umat-umat terdahulu, lebih cepat diterima dan lebih mudah untuk dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para mufassirin, taubatnya umat Nabi terdahulu dilakukan dengan proses yang sulit. Contohnya, taubatnya umat Nabi Musa alaihissalam yang dilakukan dengan cara saling membunuh di antara mereka. Kemudian mereka yang terbunuh akan gugur sebagai syuhada, sedangkan orang yang masih hidup, taubatnya diterima. Sedangkan kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, diperintahkan bertaubat dengan cara menyesali dan berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.